paham dan mudah dimengerti. Baik, sebelumnya hadirannya ya. Perhatikan yang hadir di sini Natalia Putri hadir ya. Urin, Yusuf, Arfa, Ridho, Vicky. Baik, perhatikan anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Silakan Imam Yusuf dipimpin teman-temannya berdoa ke sini. Siapa? Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu ya, lagu nasional. Silakan Urin dipimpin kita menyanyikan lagu Hari Merdeka ya. Semuanya berdiri biar semangat. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Terima kasih, silakan untuk kembali ya. Hari ini kita masih di pembelajaran kedua, yaitu tentang apa? Mengenal nama-nama Allah dan mengenal kitab-kitab Allah. Kemarin di pertemuan pertama kita sudah belajar mengenal nama-nama Allah ada 4 ya. Ada Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Di pertemuan kemarin kita belajar mengenal tentang kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab suci Allah yang wajib kita imani? 1 kitab apa? Kitab Taurat. 2 kitab Zabur. 3 kitab Injil. 4 kitab Al-Quran. Coba, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi siapa yang keras? Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi siapa? Kitab Injil kepada Nabi siapa? Isa. Kitab Al-Quran kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang hari ini kita akan fokus belajar tentang kitab suci Al-Quran membawa ajaran terpuji. Apa nak? Kitab suci Al-Quran membawa ajaran terpuji. Jadi anak-anak harus paham tentang kitab suci yang anak-anak pelajari, yaitu Al-Quran. Jadi ya, perhatikan ya. Jadi kita harus memahami Al-Quran secara baik supaya apa? Kita benar-benar paham apa isi dalam Al-Quran dan juga nantinya kita mempunyai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baik. Sebelum materi, seperti biasa kami akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3 yang harus anak-anak pahami. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi isi kandungan yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Jadi tahu Al-Quran itu sebenarnya isinya apa saja sih? Kita membaca Al-Quran itu untuk apa? Kenapa harus belajar Al-Quran? Apa saja isi Al-Quran yang kita baca? Ya, perhatikan baik-baik. Fakta puji. Apa saja fakta puji yang diperintahkan dalam Al-Quran akan kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, langsung saja. Perhatikan baik-baik. Masih ingat ya kemarin gambar apa ini? Ya, inilah gambar kitab suci Al-Quran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Quran surat Al-Alaq
ayat 1 sampai 5. Jadi wahyu pertama itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat besok. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Benar apa salah? Kalau wahyu yang terakhir surat apa? Al-Maidah ayat 3. Diingat-ingat wahyu yang terakhir apa? Al-Maidah ayat 3. Tolong poin pertama ini dipahami ya. Berikutnya silakan disimak lagi. Kira-kira nomor 1 ini ajaran terpuji apa nak? Ya, sholat itu berarti ajaran terpuji kepada siapa? Iya, bareng-bareng. Halo. Jadi nomor 1 ini adalah ajaran terpuji kepada Allah. Jadi Al-Quran itu mengajarkan ajaran terpuji kepada Allah. Cara kita berbuat baik kepada Allah dengan apa nak? Sholat, berdoa, beribadah, puasa dan lain sebagainya itu tanda kita apa? Berakhlak terpuji kepada Allah, itu ajaran dalam Al-Quran. Yang kedua ini gambar apa? Akhlak terpuji kepada sesama manusia, itu juga diajarkan dalam Al-Quran. Anak-anak punya hidup tidak bisa sendiri ya, punya tetangga, punya teman, punya keluarga, punya saudara, harus berakhlak yang baik. Itu juga ada dalam Al-Quran. Contohnya di situ kalau ada teman jatuh dari sepeda, itu jatuh dari sepeda ya, ditolong, jangan malah diguyu, ditertawakan, malah salah satu mencari kartu induknya. Oni mencari kartu induknya, ada ajaran terpuji dalam Al-Quran, ada dalam membaca Al-Quran. Yang terakhir belum ya, nama-nama lain dari kitab suci Al-Quran, isi kandungan kitab suci Al-Quran. Jadi kalian cari, kalau kalian sedang menemukan ada dalam membaca Al-Quran, cari kartu rincian yang itu termasuk dalam adab dalam membaca Al-Quran. Kalau kalian mendapatkan nama-nama lain Al-Quran, cari nama-nama lain Al-Quran. Paham? Setelah dapat, tidak ditempel dulu, kembali ke kelompoknya, didiskusikan sampai benar. Kalau ada ternyata salah, cari di kelompok lain mana kartu yang tertukar. Jadi ditempel di depan itu dalam kondisi sudah benar semuanya, tidak seperti kemarin. Paham ya? Baik, Tony. Sudah? Kalau sudah ketemu, silakan dicari kartu rinciannya. Berempat saja. Kalau sudah masing-masing ada 4, silakan dicari. Kalau sudah kembali ke tempatnya dulu. Yang tidak jatuh ini diskusi di atas. Bukan ke bawah. Pertama tadi kelompok 1 ajaran terpuji dalam Al-Quran. Nomor 1 apa Mina? Ajaran terpuji kepada diri sendiri, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan, ajaran terpuji kepada Allah, ajaran terpuji kepada sesama manusia. Benar apa salah? Benar semuanya ya. Bagus. Nomor 2, nama-nama lain dari kitab suci Al-Quran. Ada Al-Zikr artinya peringatan, Al-Furqan membeda, Alkitab artinya tulisan, Asyifa artinya obat. Ya benar. Nomor 3, ada dalam membaca Al-Quran, suci badan, tempat pakaian, membaca ta'awud, selesai membaca tasbih, berwudu terlebih dahulu, tidak bergurau. Benar. Nomor 4, isi kandungan, akidah, keyakinan, ibadah, muamalah syariah. Alhamdulillah semuanya benar ya. Baik, jadi ada yang ditanyakan? Kalau tidak ditanyakan, setelah ini silakan seperti biasa langsung mengerjakan tugas dari Pak Amin ya. Silakan dikerjakan dengan baik. Ya biar tahu hasilnya kalian benar paham apa tidak. Baik, silakan tulis nama terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 5, pada pagi hari ini sudah kita laksanakan pembelajaran di pembelajaran yang kedua
Di pertemuan yang ketiga tadi kita sudah belajar tentang kitab suci apa? Kitab suci apa? Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Harus senang membaca dan mempelajarinya. Barang siapa yang senang membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kelak Al-Quran ini akan datang waktu kita sedang bingungnya di alam akhirat, memberikan syafaat pertolongan kepada siapa yang senang membaca ketika di dunia. Baik ya, baik, mari kita simpulkan sedikit. Tadi kita sudah membahas tentang Al-Quran. Yang pertama ada kandungan Al-Quran. Apa saja isi kandungan Al-Quran? Berisi tentang ibadah, muamalah, ada syariah, ada juga masalah apa? Ibadah, muamalah, syariah, dan juga ada cerita-cerita umat terdahulu. Kemudian ada nama-nama lain Al-Quran. Ada Az-Zikr artinya peringatan. Ada apa lagi? Al-Furqan artinya pembeda. Al-Bayan artinya penjelas, dan sebagainya. Kemudian ada adab dalam membaca Al-Quran. Apa saja ada dalam membaca Al-Quran? Coba katakan salah satu cara kita membaca Al-Quran bagaimana? Yang pertama, ya, berwudu terlebih dahulu. Yang kedua yang menjawab membaca basmalah atau membaca ta'awudz. Alhamdulillah. Bacaan ta'awudz bagaimana, Oni? Bacaan ta'awudz mau? Ya, yang ketiga yang bisa jawab ada membaca Al-Quran, membaca basmalah, berwudu dulu, apalagi menghadap kiblat, kemudian tidak sambil bergurau atau guyonan. Berikutnya apa? Usahakan membersihkan mulut terlebih dahulu, membacanya dengan tartil, tidak buru-buru. Sunnah ya. Itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Tolong dipahami dengan baik. Bagi yang belum paham nanti dipelajari lagi materinya supaya lebih baik. Baik, itu untuk pertemuan hari ini. Mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minggu depan sekali lagi kita akan melaksanakan penilaian harian. Silakan dipelajari semua materinya dan harus lebih baik hasilnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.